Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan satu topik tentang bagaimana orang sukses berpikir. Kalau kita bicara tentang bagaimana orang sukses berpikir, jujur harus saya katakan bahwa saat ini saya berada di lingkungan orang-orang sukses. Yang hadir di forum yang terhormat ini adalah beliau-beliau yang menurut saya adalah orang-orang yang sukses. Kita semua sudah mampu berpikir layaknya orang sukses. Karena fakta sudah menunjukkan bahwa tim Susi Suryono ini berasal dari beraneka ragam latar belakang, demikian pula disiplin ilmu yang diimban. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat memperkaya kebersamaan kita dengan saling berbagi pengetahuan. Selanjutnya mari kita cari jawaban apa itu sukses. Sukses adalah kemampuan untuk menjalani hidup Anda sesuai dengan keinginan Anda, melakukan apa yang paling dinikmati, dikelilingi oleh orang-orang yang Anda senangi dan hormati. Jadi di sini sukses ini sebetulnya sederhana sekali. Kita mengendaki sesuatu sesuai yang kita inginkan, yang paling kita nikmati, dikelilingi oleh orang-orang yang Anda senangi dan hormati. Dan kenyataan yang ada di tim Susi Suryono ini, saya sudah memperoleh hal tersebut. Saya berada dengan teman-teman yang expert, yang saya senangi dan saya hormati. Dari media ini saja, ini sebetulnya sudah menggugah hati kita untuk menjadi orang-orang yang senang, yang sukses. Sekali lagi karena kita berada pada satu lingkungan yang kita senangi dan kita hormati. Selanjutnya kami ingin mengajak kepada seorang yang namanya John C. Maxwell. Dia mengatakan bahwa para pemikir yang baik adalah orang-orang yang berhasil. Sekali lagi, para pemikir yang baik adalah orang-orang yang berhasil. Dari data yang kami himpun di dalam grup ini, saya melihat hampir semuanya berhasil, sudah berhasil. Mereka semua sudah berhasil dan ingin keberhasilan itu ditingkatkan melalui media yang baru kita, bahwa di sini ada sesuatu yang menantang dalam kehidupan kita untuk berbisnis menjadi distributor border placenta. Kita ini sebenarnya distributor, Bu Susi ya. Kita distributor yang ingin membawa nama Riwe Internasional menjadi lebih terkenal. Dan ternyata dari hasil beberapa testimoni yang disampaikan, kenyataan itu sudah ada. Bahwa border placenta ini memang oke. Ya, bukan obat, tapi herbal yang sangat membantu. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Albert Einstein tentang berpikir adalah pekerjaan yang sulit. Itulah sebabnya mengapa begitu sedikit orang yang menjalankannya. Ini Albert Einstein, yang memang kalau kita dibawa ke alam pikiran Albert Einstein, ya memang betul pernyataan itu. Karena dia adalah fisikawan teoritis, kelahiran Jerman yang mengembangkan teori relativitas, yang merupakan satu dari dua pilar utama fisika modern. Ini adalah ungkapan orang pintar, makanya dia mengatakan, mengapa begitu sedikit orang yang menjalankan. Selanjutnya ada seorang yang bernama Napoleon Hill. Napoleon Hill adalah penulis asal Amerika. Banyak bukunya yang bestseller di dunia, diantaranya Think and Grow Rich dan The Law of Success. Kita sangat sependapat dengan apa yang disampaikan, bahwa lebih banyak emas yang telah digali dari pemikiran manusia dibanding yang pernah diambil dari bumi. Mungkin pemikiran manusia inilah sebetulnya yang lebih tinggi menurut saya daripada emas yang digali dari bumi.
Kita ambil contoh saja, mungkin Ibu Bapak juga sudah memahami bagaimana ada 6 miliarder dunia yang kita kenal. Contohnya almarhum Steve Jobs, pendiri Apple Computer, kemudian Bill Gates, berhasil menyediakan sistem operasi untuk IBM PC dan Microsoft. Ada lagi Mark Zuckerberg, penemu Facebook, yang berani menutup akunnya ini, Donald Trump ya, akun Donald Trump dimatikan oleh si Zuckerberg ini. Kemudian ada Jeff Bezos, pendiri Amazon.com, yang juga membeli Washington Post. Kemudian Jack Ma yang 3 bulan hilang, sekarang udah muncul lagi, ya, dengan Alibaba.com-nya. Orang kenal sekali ya dengan Jack Ma. Sebetulnya namanya Ma Yun ya. Tapi orang Amerika susah ngomong Ma Yun, makanya dikasih nama Jack Ma. Kemudian yang keenam adalah Elon Musk. Mungkin Ibu Bapak sering mendengar Elon Musk diundang ke Jakarta oleh Bapak Jokowi untuk mengembangkan bagaimana teknologi yang ada. Beliau adalah yang pernah menciptakan SpaceX dan mobil Tesla itu. Mobil yang tanpa pengemudi, ya. Ini Bu Susi udah punya 1 di rumahnya, saya lihat. Elon Musk ini juga dikatakan sebagai the real life Iron Man. Kalau yang suka nonton TV Iron Man ini, saya kira udah terbiasa ya. Bagaimana dikutak-katik mesin dan berhasil dengan baik. Nah, Elon Musk ini dikatakan sebagai the real life Iron Man. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya sampaikan dalam forum ini tentang Profesor Hayakawa. Beliau mengatakan bahwa belajar menulis adalah belajar untuk berpikir. Anda tidak mengetahui apapun dengan jelas kecuali Anda dapat menyatakannya dengan tulisan. Saya agak sependapat dengan Profesor Hayakawa ini. Ya, kalau kita hanya berpikir tanpa ditulis, itu biasanya cepat lupa ini. Dulu orang tua kita suruh ngajarin kepada kita, coba kalau kamu ingin mengingat sesuatu, tulis itu dengan bagus. Dengan tulisan-tulisan yang sudah kita lakukan itu, paling tidak 60% itu ada kita ingat ya di kepala kita. Ini yang harus kita tularkan ya, karena nulis itu, dengan nulis sesuatu, kita mencoba mengingat sesuatu. Ya contohnya, saya sendiri diminta oleh Bu Susi untuk menyampaikan ya semacam berbagi tentang sesuatu hal. Itu saya juga bersiap, saya tulis itu supaya saya juga ingat apa yang saya tulis, supaya tidak mempermalukan Bu Susi gitu. Makanya apa yang ada di tampilan Bapak ini yang bisa dilihat di TV ataupun monitor, itu sebetulnya juga merupakan hasil tulisan-tulisan yang saya tulis terus-menerus supaya saya juga bisa hafal gitu ya. Ini mungkin penting bagi kita. Ini Profesor Hayakawa itu memang dosen ya di Jepang sana, sehingga dia hal-hal yang positif yang bisa disampaikan agar memperbaiki kualitas dari mahasiswanya, dia selalu mengatakan tulis itu, dan tulis itu. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan seorang orang bijak, Lause, katanya Lause. Tulisannya Lausu, tapi saya tanya, ini bacanya Pak Lause. Ya oke lah, Lause. Dia mengatakan, the journey of 1,000 miles begin with a single step. Jadi kalau kita ingin berjalan berapa ribu miles, itu dimulai dari langkah pertama, gitu. Ya, kita harus mulai itu dengan langkah pertama. Juga demikian dengan pemikiran kita. Kita berpikir harus berani mengambil satu keputusan, gitu ya. Jadi kita kalau tidak mengambil keputusan itu ya percuma saja. Maka kita harus berani melangkah. Kita harus berani melangkah. Saya lagi berani melangkah. Lause ini adalah ahli filsafat yang populer dan juga merupakan pendiri dari Taoisme, Tiongkok. Ada kata-kata bijak yang ingin saya sampaikan, tapi tidak saya wujudkan dalam slide, akan saya bacakan. Melakukan hal yang sulit ketika hal tersebut masih mudah.
dan lakukan hal besar ketika hal tersebut masih kecil. Perjalanan ribuan mil harus dimulai dari satu langkah. Itu adalah the journey of 1,000 miles begins with a single step. Dicintai sepenuhnya oleh seseorang memberimu kekuatan. Sedangkan mencintai seseorang dengan sepenuhnya memberimu keberanian. Alam tidak berjalan tergesa-gesa, namun segala sesuatunya terselesaikan. Yang terakhir dari apa yang dikatakan Lause adalah ketenangan merupakan sumber kekuatan yang besar. Jadi ketenangan merupakan sumber kekuatan yang besar. Ada satu pertanyaan, mengapa kita harus mengubah cara berpikir kita? Mengubah cara berpikir ini maknanya bahwa di dalam keseharian kita, kemudian kita sudah fokus kepada kegiatan kita yang kita olah bersama di dalam tim Briwe 37 Susi Suryono, tentunya kita juga harus berani merubah cara berpikir kita. Karena dengan merubah cara berpikir kita menghasilkan banyak hal. Bisa mengubah kehidupan kita, dan yang paling penting bahwa kita berpikir yang baik, tentunya kita akan menemukan ide-ide yang baik. Jadi sadari bahwa otak manusia tidak ternilai harganya. Ini penting bagi kita semua, Bu, Bapak, bahwa kita di dalam tim Susi Suryono dengan beraneka ragam teman-teman yang punya disiplin ilmu macam-macam. Nah, itulah kita di sana dan kita akan berbagi secara terus-menerus supaya kita juga berhasil dalam bisnis kita dan kita juga menambah pengetahuan kita. Karena kita merubah cara berpikir ini sebetulnya itu adalah satu kehendak ya. Satu hal, kalau tujuan kita berbeda, kita juga berpikir kita harus menyesuaikan diri. Kemudian lanjut, bagaimana menjadi seorang pemikir yang lebih baik? Sebetulnya sekali lagi bahwa ibu bapak sekalian yang tergabung dalam tim Susi Suryono ini adalah orang-orang atau mereka-mereka yang sudah sukses. Yang sekarang berada di sini orang-orang yang sudah sukses dan ingin sukses lagi, mengulangi suksesnya di dalam bisnis putar placenta ini. Ini adalah sesuatu yang lumrah saja. Kita harus memompa ide-ide, ya. Kita juga harus banyak membaca buku. Saya sering dikasih buku sama Bu Susi ini di belakang saya, tapi ini bukunya cucu saya di belakangnya. Ini penting bagi kita. Karena apa? Karena di dalam melaksanakan kegiatan ini kita selalu dihadapkan pada sesuatu yang baru. Ya, selalu dihadapkan sesuatu yang baru sehingga kita perlu cari referensi ya. Kita harus cari referensi yang terkait dengan apa yang kita hadapi. Kemudian kita mengadakan diskusi dengan pemikir-pemikir yang baik. Ya, di forum yang terhormat ini kita kenal pensiunan dari Kementerian Pertanian, ada Bu Banu di situ, ada dokter senior yang selalu enak kalau diajak berdiskusi ini, sehingga kita juga mendapatkan sesuatu yang baru. Karena kalau kita tidak mengembangkan diskusi ini, juga kita akan istilahnya jalan di tempat. Kita setiap saat ingin mengembangkan ilmu kita, ingin mendapatkan masukan yang baru, inilah medianya. Kita baca buku, kita berdiskusi dengan orang-orang yang memang kita anggap punya kemampuan itu. Dan mereka adalah orang-orang sukses yang berkemampuan. Kemudian meluangkan waktu bersama-sama orang yang tepat. Saya merasa bahwa di forum yang terhormat ini, di tim 37 Susi Suryono, inilah saya merasakan bahwa keberadaan saya di sini adalah di antara orang-orang yang tepat dan terhormat. Kemudian yang perlu kita garis bawahi juga bahwa berpikir adalah satu disiplin. Berpikir adalah suatu disiplin. Oleh karenanya kemampuan kita berpikir ini memang harus terus kita kembangkan, tapi satu hal, kita harus berdisiplin. Saya mendapat info dari Bu Susi bahwa Bu Susi ini belum bisa tidur kalau belum baca buku. Bukan main sekali nih. Paling enggak satu hari 50 halaman. Wah, keren batin saya. Ini harus kita tiru nih, baca buku.
Tapi kadang-kadang saya di rumah baca buku sambil nangis gitu, Bu. Karena yang saya baca buku tabungan itu, dan nominalnya sudah mulai tipis, itu nangis gitu. Tapi bukan itu ya. Jadi Bu Susi, saya terima kasih sekali kalau Ibu bisa baca 50 halaman per hari ini. Apalagi Pak Nasar, kalau Pak Nasar ya kurang lebih 200 halaman sehari. Kemudian selanjutnya sediakanlah waktu yang tepat, ya, waktu dan tempat berpikir Anda. Beberapa saat yang lalu saya pernah berbagi tentang fokus. Ternyata betul, Ibu-Bapak sekalian, kita harus menyiapkan waktu dan tempat untuk mengembangkan pikiran kita. Karena kalau tidak begitu, ya kita terganggu gitu ya. Pas baca gitu tiba-tiba cucu, anak, atau istrinya ganggu terus gitu ya. Ganggunya kadang-kadang juga aneh gitu ya. Pakai daster yang terawang, nah itu kan mengganggu betul itu. Sehingga kita perlu menyiapkan waktu dan tempat untuk mengembangkan pikiran kita. Karena seperti yang dikatakan Bu Susi, life is, apa ya Bu ya? Life is learning. Hidup adalah belajar, jadi kita tidak boleh berhenti belajar gitu ya. Kemudian selanjutnya ada rumus Bu, ada rumus Ibu-Bapak sekalian. Bagaimana rumus untuk memperluas pemikiran kita semuanya. Yang pertama, pemikiran yang tepat ditambah orang yang tepat. Ya, maksud saya, kita berpikir sesuatu yang bermanfaat bagi kita bersama-sama orang yang tepat yang ada di sekeliling kita, itu hasilnya jelas positif. Kemudian dalam lingkungan yang tepat pada waktu yang tepat. Ini juga sudah kita lakukan ini ya secara berlanjut. Kita melakukan Zoom meeting ini mungkin sudah 3 bulanan atau 4 bulan ya Bu Susi ya. Itu maksudnya yaitu kita berada pada lingkungan yang tepat dan waktu yang tepat. Kemudian berikutnya untuk alasan yang tepat dan hasil yang tepat. Ini adalah rumus memperluas pemikiran kita semuanya. Jadi ini penting kita ulangi Bu, bahwa pemikiran yang tepat ditambah orang-orang yang tepat, ini merupakan satu upaya untuk memperluas pemikiran kita. Demikian juga dalam lingkungan yang tepat, pada waktu yang tepat, ini juga upaya memperluas pemikiran kita. Kemudian yang ketiga, untuk alasan yang tepat dan hasil yang tepat. Kenapa alasan yang tepat? Tentunya di dalam kita mengikuti kegiatan Zoom meeting ini, khususnya yang berkaitan dengan distribusi puter plasenta, tentunya alasan itu yang kita gunakan. Kita berbagi ini juga merupakan satu alasan yang tepat untuk menghasilkan sesuatu yang tepat. Kita sudah melihat bagaimana tim kita ini, di tim 37 Susi Suryono, kita sudah berhasil ya memacu teman-teman semuanya yang kemudian sekian puluh orang sudah berhasil predikat star ya Bu. Ada 1 star, ada 2 star, ada 3 star. Nah ini adalah satu, menurut saya, salah satu upaya yang mencapai satu keberhasilan. Ini ya berkat pemimpinnya dong, ya Bu leader ya. Ibu Susi sebagai leader ini bukan main ini. Sudah banyak yang dihasilkan dari sini. Kemudian ada satu lagi pikiran-pikiran sukses. Ya. Pikiran-pikiran yang sukses. Ini kelihatannya juga sudah diwujudkan ya di dalam kelompok kita. Bahwa kita harus selalu berpikir sebagai pemenang. Ya. Kita harus selalu berpikir sebagai pemenang. Kita senang sebagai winner, bukan loser. Kemudian ada ingat, Anda adalah yang Anda harap. Bukan kita pernah mendengar bahwa ada kata you are what you eat ya. Kamu adalah apa yang kamu makan. Tapi di sini bukan. Anda adalah yang Anda harap. Kita tentunya, masing-masing kita di grup ini punya harapan. Punya harapan ke depan, yang tentunya harapan ini harapan yang positif. Bu Susi kalau tidak salah sudah 3 star. Ya. Bu Banon 3 star juga. Bu Sri 3 star. Bu Marlia 5 star ya Pak. Bu Marlia ya.
masih 2 star atau 1 star. Tapi paling tidak ada progres ya, ada progres yang menurut kami juga ini memacu teman-teman yang lain untuk berbuat sesuatu yang sama. Kita ingin mengembangkan jaringan-jaringan ini, tentunya kita juga mengacu kepada teman-teman yang sudah berhasil. Ya. Kemudian kita juga harus mampu mengubah pikiran kita. Ya. Kalau kita mampu mengubah pikiran kita, tentunya kita mampu juga mengubah hidup kita. Pikiran kita positif, hidup kita akan positif. Demikian juga sebaliknya. Tentunya kita berharap sekali di forum ini tidak ada yang berpikiran negatif. Semua harus berpikir positif. Lanjut. Kemudian ada catatan, apa ini? Ada catatan akhir pikiran sukses. Ini kata orang pinter. Ya, ini perlu kita garis bawahi juga. Di dalam kehidupan, di dalam hidup dan kehidupan ini, kita harus mampu dan mau membuang ketakutan yang tidak berdasar. Rasa takut yang tidak berdasar itu harus kita hilangkan. Karena apa? Kalau kita di dalam bekerja ini, kita selalu dilingkupi rasa takut yang tidak mendasar, kita tidak akan maju. Memang ada di antara teman beberapa saat lalu nanya, saya udah berusaha mati-matian ya, untuk mencari prospek, cari calon pelanggan, cari ini, cari itu, tapi hasilnya zero. Gitu. Hasilnya zero. Nah, kalau kita takut menghadapi sesuatu, takut menghadapi penolakan, nah menurut saya ini harus kita hilangkan. Ya. Saya juga mengatakan, yang namanya kegagalan itu awal dari keberhasilan. Itu kan slogan gitu. Ya nggak masalah. Tapi itu yang harus kita percayai. Kalau kita tidak percaya bahwa kegagalan adalah awal dari keberhasilan, ya kita nggak maju-maju. Kita harus terus berusaha untuk mengembangkan itu. Kita cari prospek, cari calon pelanggan, itu memang susah. Karena sekarang ini hidup adalah jaringan gitu ya. Kita berada dalam satu bisnis yang memang seperti dikatakan Bu Sisi tadi, bahwa kita memang multi level marketing dengan direct selling. Itu memang harus kita garis bawahi, sehingga kewajiban kita untuk mencari jaringan-jaringan ini menjadi satu hal yang mutlak. Kemudian yang kedua, kita harus membangun rasa percaya diri. PDAJ katanya. Jadi percaya diri ini sebetulnya satu hal yang bawaannya Bu Susi nih. Bu Susi kemana aja selalu pede. Menghadapi siapa aja saja pede gitu. Begitu. Cuman kalau pas menghadapi yang sedih-sedih ternyata bisa melo juga gitu. Tadi saya juga ikut nangis tadi Bu Susi ngomong Brebes Mili, saya sabut tangan saya udah penuh dengan air mata tadi. Jadi bangun rasa percaya diri ini sebetulnya ya ini bawaan bayi gitu ya. Tapi saya lihat ibu bapak sekalian berada di grup ini, perasaan saya kok pede semua gitu. Apalagi Pak Nasar itu pede terus gitu ya. Bu Banun, Bu Neni, rasanya Bu Noto, Pak Noto semua pada pede. Dan ini memang satu istilahnya modal dasar yang harus kita punyai di dalam kegiatan bisnis online, bisnis yang membangun jaringan. Kita harus selalu pede. Kemudian berikutnya bangun citra diri. Gitu ya. Citra diri kalau dalam konteks nasional ya citranya diri kita harus Pancasilais. Tapi dalam konteks ini nggak seperti itu. Bangun citra diri kita ini sebetulnya kalau kita ingin kembali setback ke masa selling strategy, kita citra diri kita harus dimulai dengan appearance, ya. Kita harus dimulai dengan penampilan kita. Penampilan kita sebetulnya menunjukkan citra diri kita. Walaupun ada yang mengatakan jangan menilai buku hanya dari covernya, ya. Nggak tahu bahasa Inggrisnya, yang tahu hanya Bu Banun ini. Jika dari yang buku jangan hanya covernya bagus, ini pasti bagus. Itu kan seperti itu. Tapi dalam konteks penampilan kita sebagai istilahnya distributor yang ingin menjajakan sesuatu ke publik,
keharusan kita mematut-matut diri itu adalah satu hal yang mutlak. Kita mau menghadapi klien, calon prospek kita, tapi pakaian kita nggak menunjukkan bahwa kita nih distributor gitu ya, sales atau kasarnya begitu, ya orang akan ogah gitu ya, orang akan tidak suka menerima kita. Kita harus mampu berpenampilan bagus. Bagus tidak berarti mewah, kan ya. Bagus memang relatif, tapi paling tidak kita tahulah berpakaian yang normal seperti apa itu kita tahu. Kemudian kita juga harus mengembangkan attitude kita, perilaku kita. Ini juga erat kaitannya dengan citra diri. Ya, perilaku kita menghadapi teman, menghadapi manusia, menghadapi calon klien, menghadapi calon prospek, ini juga perlu kita perhatikan. Gitu ya. Karena perilaku juga menunjukkan citra diri kita. Kemudian yang ketiga adalah masalah ability. Ability itu adalah kemampuan kita. Di dalam bisnis Purter Placenta ini kita betul-betul harus memahami produk. Ya. Kita harus betul-betul memahami produk yang kita jual. Memang ada produk yang lain, ada master, tapi sementara ini kita fokus kepada Purter Placenta. Karena apa? Dari hasil-hasil testimoni itu sebenarnya kita ngarahkannya ke Purter Placenta. Sehingga masalah produk ini harus betul-betul kita ketahui bahwa terdiri dari 12 item, kemudian manfaatnya apa itu harus betul-betul kita pahami. Karena dengan kita mampu menyampaikan kepada calon pelanggan kita tentang produk yang kita pahami secara khusus, secara mutlak, ini bisa meyakinkan ya calon klien kita untuk kemudian bergabung dengan kita. Lanjut. Nah, ini ternyata ada kunci sukses ya. Tadi yang di depan-depan itu sebetulnya juga ada kaitannya dengan kunci sukses. Tapi di sini akan kita lebih fokus lagi bahwa di dalam kegiatan kita, khususnya sebagai distributor, Purter Placenta kita harus tetap fokus. Karena kebanyakan teman itu ingin mengambil banyak peluang, ya, banyak peluang. Jadi ingin fokus ke Purter, tapi peluang yang lain juga ditangkap. Nah ini menurut saya sesuatu yang keliru. Kita lebih bagus fokus terhadap salah satu produk. Ya. Kita tahu secara sempurna mengenai produk kita daripada melakukan 10 hal yang sia-sia. Jadi kalau kita sudah fokus ke Purter ini, marilah kita fokus bersama-sama. Yang lain ya kita terpaksa harus kesampingkan, karena kita ingin sekali lagi fokus terhadap produk Purter Placenta. Jadi mendingan satu hal secara sempurna kita kuasai, daripada kita 10 hal yang kita tidak pahami secara 100%. Kemudian yang kedua, mulai dari hal yang disukai. Mulai dari hal yang disukai, kita sudah bersama-sama bertekad di tim 37 Purter, di tim 37 Susi Suryono untuk fokus terhadap bagaimana kita mengembangkan dan memahami Purter Placenta secara total. Dan tentunya kita memahami bukan hanya bagaimana kita memanfaatkan Purter Placenta bagi kesehatan kita, tapi sekaligus aspek yang lain. Aspek yang lain itu apa ya? Tentunya kita kan ingin bebas finansial, bukan bebas kesehatan, tapi kita juga sekaligus ingin bebas finansial. Kemudian yang ketiga, terus belajar. Nah, ini terus belajar ini memang sebetulnya kayaknya kok belajar dan belajar, tapi life is learning process. Jadi hidup ini adalah memang proses belajar. Kita tidak bisa berhenti belajar semasa kita masih ingin berbuat sesuatu yang positif. Kita harus belajar dan banyak belajar. Pak Nasr setiap hari, tadi kalau Bu Susi 50 halaman baca buku, Pak Nasr sudah sekitar 100 sampai 150 halaman baca buku. Nah ini memang ini merupakan satu keharusan bagi kita. Seperti yang dikatakan Robert Turo Kiyosaki, saya berulang-ulang senang sekali menyampaikan itu.
today, ya, today you stop learning, is today you start dying. Dia mengatakan, kalau hari ini Anda berhenti belajar, sama artinya Anda siap untuk mati gitu. Sekarat katanya dia. Jadi mohon jangan pernah berhenti belajar. Ya, jangan, paling tidak kita bisa memacu cucu kita ya untuk mampu dan mau belajar. Kemudian berikutnya belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru utama itu katanya. Dan saya sependapat oleh itu. Ya. Belajar dari pengalaman, dan pengalaman itu bisa kita peroleh dari pengalaman teman-teman gitu. Ya, pengalaman Pak Nasr, pengalaman Bu Banun, pengalaman Bu Susi, Bu Marlia, Bu Neni, Pak Kamto itu pengalaman-pengalaman beliau tentang bagaimana kita bisa berhasil itu wajib kita pelajari dan kita aplikasikan ya untuk kita bisa ikut maju seperti beliau-beliau itu. Kemudian jaga kesehatanmu gitu. Nah ini penting untuk kita semua. Ya paling dia kalau sudah konsumsi sehari 2, pagi 1, sore 1 konsumsi kacang merah itu ya alhamdulillah sehat-sehat saja. Tapi memang ini perlu ada stressing. Kenapa kok mesti menjaga kesehatan? Ketika kita fokus terhadap sesuatu hal, biasanya kita lupa waktu ya. Kita fokus membuat tulisan gitu. Kita lupa waktu sehingga kita lupa untuk menjaga kesehatan. Karena istirahat ini merupakan salah satu hal yang mutlak bagi kesehatan kita. Apalagi yang sudah berumur gitu. Seperti Bu Marlia, Bu Susi. Kalau saya kan masih 50, jadi nggak masalah itu. Jadi jaga kesehatan itu mutlak. Kita fokus terhadap sesuatu, oke. Tapi kesehatan itu adalah mutlak. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah menyerah. Nah ini juga ada kaitan dengan teman kita. Kalau nggak salah dulu Pak Zainal atau siapa yang mengatakan, saya ngejar prospek, ngejar para calon klien. Tapi give up, mereka angkat tangan semua, mahal banget gitu. Saya juga pernah gitu ya, pernah menghadapi sesuatu itu, seperti itu. Teman saya kelihatannya bisnisnya oke gitu, begitu tawarin itu, give up. Kok mahal ya Pak Iman ya, 34.800. Ya kalau memang kelihatannya angka itu ya mahal, tapi kalau untuk yang berkaitan dengan kesehatan, kok rasanya saya lebih baik utang Bu Susi untuk beli ini daripada kita nggak sehat gitu ya Bu Susi ya. Jangan pernah menyerah terhadap sesuatu. Kita sudah sepakat untuk bersama-sama mengembangkan bisnis ini. Yang syukur alhamdulillah ini secara pasti, pelan-pelan tapi pasti kita sudah banyak yang memperoleh keberhasilan di situ. Kemudian ini yang terakhir ini keren banget, ini arahan dari Pak Nasr nih sebelumnya. Mana Pak Nasr hilang nih? Bahwa berdoa dan bersedekah. Ya apapun kegiatan kita, apapun bisnis kita, tentunya berdoa menjadi kewajiban. Ini juga muncul di dalam 6 nilai yang ada di Riway Internasional. Masalah yang berkait dengan religi ini mutlak ya, bahwa kita berdoa itu sudah merupakan satu kewajiban. Kemudian yang berikutnya bersedekah. Bersedekah juga saya kira sama ya, bahwa kita ingin istilahnya mensucikan kekayaan kita, keberadaan kita dengan bersedekah. Bersedekah kepada mereka yang sangat membutuhkan ini saya kira sudah dicontohkan oleh Bu Susi. Beberapa kali beliau itu menyampaikan sesuatu tanpa niatan yang macam-macam, memberikan bantuan kepada teman-temannya yang sedang kesulitan dan sedang sakit. Dan alhamdulillah tadi Bapak Kolonel yang satu tadi juga ya, dari hasil testimoninya beliau mengatakan sehat setelah konsumsi pupil. Dan ini juga sudah dilakukan beberapa kali, termasuk keponakan saya juga diberikan 2 botol oleh Bu Susi karena sudah sekian lama nikah tapi kok belum hamil gitu ya. Ya mudah-mudahan ini setelah habis itu terus bisa hamil. Ya kasihan sekali ya, mereka sangat mendambakan
turunan, tapi sampai sekarang belum berhasil. Jadi Ibu Bapak sekalian, berdoa dan bersedekah ini menurut kami merupakan suatu kewajiban bagi umat yang beragama. Kita berdoa dan berdoa, bersedekah, ini adalah merupakan salah satu kunci sukses yang harus kita perhatikan. Dan paling akhir dari ini adalah kesimpulan. Dikatakan bahwa meraih sukses bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Perlu kerja keras dan kerja cerdas serta berdoa. Mudah-mudahan ada yang ingin bertanya dan mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu yang tentunya akan bermanfaat bagi keberadaan kita di sini di dalam tim Susi Suryono. Ya, silakan. Terima kasih Bu Susi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan testimoni setahun yang lalu, setahun lebih mungkin ya. Anak saya itu menderita penyakit yang dari awalnya itu dia suka kesemutan. Jadi kesemutan itu pertama itu mungkin di tangannya, di tangan bagian luar, tangan kiri kanan di bagian luar. Akhirnya terus dengan berjalannya waktu sampai ke kaki. Juga di punggungnya itu rasanya itu seperti kesetit. Jadi sampai berapa lama itu dia berobat, yang awalnya itu mungkin berobat di dokter biasa, akhirnya sampai ke spesialis saraf. Dia berobat dengan saya juga, saya yang nganter kemana-mana. Sampai dokter saraf akhirnya sudah diperiksa, sudah semua harus terapi. Terapi dari main terapi yang yoga, terapi di lantai, sampai akhirnya dengan harus berenang dengan petunjuk dari dokter yang memang sudah ditentukan harus bagaimana, dengan cara bagaimana. Ternyata ada kemajuan, tapi sedikit. Akhirnya kembali lagi yang dirasakan itu rasa sakit sedikit di tangan kiri kanan sama kakinya. Sudah bolak-balik ke dokter, sudah disuntik, dokter syaraf itu juga sudah disuntik. Akhirnya sampai yang terakhir itu dia sudah nggak kuat untuk jalan, untuk melangkahkan kakinya aja, untuk melangkahkan kakinya yang satu mungkin sebelah kanan dulu itu aja dia sudah rasanya kesakitan sekali. Jadi dia kalau kemana-mana harus dituntun naik kendaraan. Jadi sudah nggak jalan tuh sudah nggak bisa. Nggak jelas suaranya, Bu. Halo, sudah? Nah, ini sekarang Bu ada. Sudah, terima kasih. Ya, lanjut Bu. Ya, akhirnya sudah dianjurkan dokter untuk MRI. Sudah di MRI, hasilnya dibawa ke dokter spesialis saraf. Tapi tetap hanya terapi yang disarankan sama dokter saraf. Akhirnya dokter saraf itu yang di Surabaya juga itu mengatakan karena sudah beberapa lama terapi hasilnya maksudnya tetap begini, nggak begitu banyak hasilnya. Akhirnya langsung dirujuk ke Dr. Sutomo, ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Akhirnya di situ diperiksa mulai awal itu sampai berapa lama bolak-balik saya ke Dr. Sutomo itu, sampai akhirnya ketemu titik terangnya yang di Dr. Sutomo. Akhirnya di Dr. Sutomo juga harus di MRI dengan MRI yang tingkatnya memang yang tinggi untuk penyakitnya itu. Akhirnya ditemukan ada kista di tulang belakang. Jadi di rongga tulang belakangnya itu agak ke atas kistanya itu. Nah, itu kistanya itu dokter juga bingung. Sebetulnya harus dioperasi kistanya itu. Tapi kalau dioperasi memang harus rundingan sama pasiennya. Apa memang bersedia? Kalau seandainya nanti hasil operasinya itu
mungkin berhasil atau tidaknya itu yang pasti kalau seandainya terjadi sesuatu itu paling tidak dia bakal lumpuh. Nah, kalau dia lumpuh itu yang paling maksudnya yang paling fatal itu dia bisa lumpuh total. Jadi dia bisa lumpuh total atau paling ringan dia nggak bisa jalan. Nah, dari situ anak saya itu bingung apa yang harus dilakukan. Yang pasti dia nggak berani operasi kalau dokter sudah bilang gitu. Dia kemudian operasi, dia pikir di rumah sampai beberapa hari. Akhirnya karena kalau saya menganjurkan waktu itu memang belum segencar seperti sekarang Kurtier itu. Waktu itu saya tawarkan itu dia enggak nanti aja mah gitu. Tapi akhirnya karena penyakitnya itu sudah fatal sekali, akhirnya dia bilang ya sudah saya mau coba, tolong sampaikan sama Tante Susi, saya minta dikirim Kurtiernya itu, tapi saya minta 1 atau 2 dulu aja. Akhirnya dikirim sama Bu Susi itu Kurtiernya itu dia minum sehari itu 4, pagi 2, sore 2 sebelum makan. Itu dia belum habis 1 botol, baru dalam hitungan mungkin seminggu, itu dia rasakan itu sepertinya sudah ada kemajuan. Dia sudah ada kemajuan, akhirnya diteruskan, rutin dia nggak pernah telat. Sampai akhirnya dia itu, kira-kira itu dia bisa lebih dari 10 botol, atau mungkin bisa 2 set. Alhamdulillah, sekarang sudah normal, sudah kerja lagi, sudah ngantor lagi, dan aktivitas semuanya sudah dilakukan. Tapi karena dia merasa memang Kurtier itu bagus sekali, walaupun bukan untuk yang sakit, untuk orang yang sehat, untuk maintenance kesehatannya dia sendiri. Jadi dia sekarang itu sampai sekarang itu dia masih tetap minum sehari 1, cuman sehari 1 pagi sebelum makan, walaupun dia sudah dinyatakan sehat. Terima kasih, demikian saya sampaikan testimoni dari saya, semoga bisa berguna. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Imam Wahyudi. Kurtier plasenta memang oke dan bermanfaat bagi kesehatan. Di era pandemi ini memang kami sendiri, saya, istri saya, cucu-cucu saya ajak minum bareng ya, mengenai ini, dan syukur alhamdulillah ya kita bisa survive, dan mudah-mudahan ini juga dilakukan oleh para sahabat semua karena manfaat dari ini sudah nyata.